Ya, Misa Partai Demokrat mempertanyakan urgensi pengguliran hak angket. Partai Demokrat menilai rencana pengguliran hak angket tidak memiliki landasan yang jelas. Rapat paripurna pembukaan masa sidang keempat Selasa kemarin dihujani interupsi usulan pengguliran hak angket. PDIP, PKS, dan PKB mendesak agar DPR bersikap atas dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu melalui hak angket. Merespon hal tersebut, Ketua DPP sekaligus anggota fraksi Partai Demokrat menilai bahwa hak angket bukanlah instrumen yang tepat untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Jangan kemudian ini sedang berlangsung karena pilpresnya kalah, lantas kemudian menyuarakan hak angket. Nah ini yang tidak tepat gitu loh. Nah setelah ditanya hak angket, di mana hak angket terjadi? Karena ini terjadi intervensi, intimidasi, dan lain sebagainya. Loh kenapa nggak dilakukan dulu? Di masa sidang yang lalu kan ada, nggak pernah bunyi ada hak angket tuh. Nggak pernah tuh ada mengkritisi apapun di sana. Ya silakan angkat dong di sana gitu loh. Nah jangan sampai sekarang sudah 60% mayoritas rakyat memilih Pak Prabowo, memilih 02, didelegitimasi oleh seakan-akan terjadinya kecurangan. Sebelumnya, politisi senior PDI Perjuangan bersikeras agar partai-partai DPR bersepakat untuk menggulirkan hak angket. PDI Perjuangan berdalih bahwa hak angket sebagai fungsi pengawasan DPR. Kalau baru instruksi, kalau baru dalam instruksi, pernyataan itu beberapa kawan-kawan PDI, Adian, bahkan bukan saya juga menyampaikan kawan-kawan PKS, bahkan tadi ada di luar PKS dan PDI, itu pernyataan. Kalau sikap itu sudah dalam bentuk formal. Sikap tanda tangan itu adalah sikap. Kalau pernyataan semua saja boleh, ya. Sikap tentunya akan berlanjut, kita lihat sikapnya seperti apa. Apakah Nasdem, apa PKB? Nah, sikap itu nanti akan terlihat, yaitu tidak hanya sekedar mendukung, tapi ikut mengusulkan, yang minimal 2 fraksi. Syarat pengajuan hak angket adalah melalui persetujuan minimal 25 anggota DPR dan berasal lebih dari 1 partai. Pengajuan hak angket pun harus lebih dulu dilengkapi dengan dokumen dan baru akan dapat diterima jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah anggota yang hadir. Tim Liputan, BTV. Ya, misal sementara itu berbeda dengan PDI Perjuangan, P3 dan Nasdem justru tidak ikut menginterupsi sidang paripurna terkait dengan usulan hak angket. P3 dan Nasdem berdalih masih menunggu rekapitulasi suara nasional. Wacana pengguliran hak angket tak kunjung menemukan titik terang. Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor melihat bahwa pengguliran hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu sebagai tindakan inkonstitusional. Tak hanya inkonstitusional, syarat 25 anggota DPR dari 2 partai berbeda untuk mengusulkan hak angket pun tak kunjung terwujud. Saya belum melihat itu. Kalau memang sudah katakanlah ditandatangani sekian banyak orang dari satu fraksi, misalnya fraksi PDIP, fraksi PKB, fraksi Nasdem, beserta pokok pikirannya, baru kita tahu, oh angket dimaunya ke sini. Tapi judul besar sekarang adalah angket kecurangan pemilu. Kalau persoalan kecurangan pemilu itu bukan dia angket, ya bukan dia angket, bukan dilaksanakan dengan angket. Kecurangan pemilu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan PDI Perjuangan yang melancarkan interupsi terkait hak angket saat rapat paripurna Selasa kemarin, Nasdem dan P3 berdalih tengah melakukan persiapan yang lebih konkret. Hingga saat ini PDI Perjuangan juga berdalih masih melakukan kajian di internal dan belum menunjukkan langkah signifikan terkait wacana pengguliran hak angket. Tim Liputan, BTV. Ya, misal seperti apa ujung dari wacana pengguliran hak angket ini? Akankah berlanjut atau justru hanya
hangat-hangat di awal aja. Sudah bergabung sama kami ada juru bicara PLT Ketua Umum P3, ada Mas Imam Priyono, kemudian juga ada anggota DPRD fraksi Partai Gerindra, ada Kamarus Samad, dan Direktur Eksekutif Foxpol Center, ada Pangi Syarwi. Kita juga sudah menghubungi sejumlah politisi dari Partai Nasdem, namun hingga saat ini belum ada respon. Kita pertama ke Bang Pangi dulu. Bang Pangi, kalau misalnya kita melihat dari dinamika yang saat ini terjadi, apakah yang Anda lihat hak angket ini akan gol pada ujungnya atau ini akan layu sebelum berkembang? Ya, kalau saya melihat ada dua hal bisa layu sebelum berkembang atau mengalami patahan di tengah jalan, tulang punggungnya, backbone-nya, atau tetap akan berlanjut gitu dengan kekuatan tidak penuh. Makanya memang kekuatan penuhnya itu sebenarnya kan tulang punggungnya itu PDIP menurut saya ya. Jadi ketika PDIP setengah hati tidak out habis untuk mendukung hak angket, saya juga akhirnya seperti kita nampaknya akan ada kesulitan ke depannya. Tidak akan semulus yang kita bayangkan. Karena memang kalau PDIP yang maju duluan, yang buka jalan, kemudian yang di koalisi perubahan apakah Nasdem, PKS, PKB itu udah sangat gampang karena dibukakan jalannya. Karena pimpinan tertinggi hari ini ada pada PDIP, kemudian fraksi terbesar juga, anggota DPR terbesar, tetapi PDIP sendiri kan kelihatan setengah hati gitu. Jadi apalagi statement Mbak Puan misalnya mengatakan ya kita siap kalah siap menang, itu kan udah kelihatan nampaknya udah masuk angin gitu, udah nggak satu kata seia sekata lagi, udah tidak seirama gitu, ada lagu-lagu lain. Makanya dibilang jangan jadi apa yang dilakukan PDIP ya gertak sambal, dan kemudian justru PDIP yang memulai, PDIP sendiri yang mengakhiri, dugaan saya. Yang Anda lihat apakah kemudian ini benar-benar hanya gertak sambal atau ini menjadi amunisi begitu untuk langkah-langkah politik selanjutnya? Ya, soal kita sebenarnya bukan pesimis enggak ya melihat kan memang hak angket itu tujuannya baik, itu hak yang akan dilakukan penyelidikan untuk mengkonfirmasi, memvalidasi, memverifikasi semua pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan pemilu, dan niatnya motivasinya kan mulia ya, untuk memperbaiki, memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Nah, niat itu yang harus kita pahami dulu. Bukan untuk pemakzulan, bukan untuk menganulir hasil pemilu atau untuk membatalkan hasil pemilu, atau niat untuk membatalkan hasil yang pemilu, rekapitulasi dan seterusnya. Jadi kalau sepanjang saya lihat niatnya saya untuk memberikan rekomendasi perbaikan pada pemilu yang akan datang, itu pun tidak semua partai loyal ya, tegak lurus gitu. Ada juga partai yang akhirnya saya melihat ada yang udah kempes duluan tuh, seperti PKB kok nggak kelihatan elitnya, kemudian Mbak Puan juga nggak kelihatan, Caimin nggak kelihatan kemana batang hidungnya, tiba-tiba kan alasannya ada yang keluar negeri, ada yang kegiatan lain gitu. Jadi kita bukan mematahkan semangat hak angket ini semangatnya sangat mulia ya, untuk memberikan efek jerah, untuk memberikan perbaikan rekomendasi pada pemilu yang akan datang. Jadi niat baik ini harus didukung, tetapi saya melihat ketika kalau hanya Nasdem ya, P3, ada PKS ya, kemudian ditambah, jadi ini akan loyo, nggak akan bergerak. Oke. Diprediksinya akan loyo karena nampaknya kalau kita lihat dari sejumlah partai juga mau nggak mau ya untuk mengajukan hak angket ini. Coba kita tanyakan langsung ke yang punya hajat mungkin. Kita sudah mencoba juga menghubungi dari pihak Partai Nasdem, namun belum ada respon hingga saat ini. Yang ada saat ini adalah dari pihak P3. Mas Imam, kita tahu bahwa P3 sendiri kemarin ini tidak bunyi mengenai hak angket dengan alasan bahwa fokus pada rekapitulasi. Tapi apakah stance-nya P3 ini masih mendukung hak angket ini? Pertama mungkin begini Mas Tezar ya, itu tidak semata alasan, tetapi memang itu yang kami sedang kerjakan, bahwa kita sama-sama tahu Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang memiliki nilai kesejarahan yang tinggi, diwarisi oleh para founding fathers, para ulama, dan belakangan kita melihat walaupun
tentu insya Allah kita optimis kita melampaui parliamentary threshold 4%, insya Allah kita bisa setidaknya di 4,1 atau 4,2. Tetapi kan 2 minggu ke belakang setidaknya kita melihat anomali perubahan suara itu dari hari ke hari begitu dinamis dan begitu perlu perhatian khusus. Bahkan lebih jauh kami sudah mengamati pergerakan suara dari 17 Februari 2024, di mana pernah satu hari kami kehilangan 200.000 suara, kemudian yang paling terakhir kemarin kita sempat kehilangan 20.000 dan seterusnya. Sehingga memang Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Muhammad Mardiono meminta kepada seluruh jajaran, seluruh calon anggota legislatif, baik incumbent maupun yang baru bertarung pada kesempatan kali ini untuk turun ke daerah pemilihannya masing-masing, memastikan tidak ada satu suara pun yang tercecer atau diambil oleh orang-orang tidak bertanggung jawab itu. Sehingga memang itu yang menjadi fokus kami. Jadi untuk hak angket, kami masih mendengarkan pandangan-pandangan banyak pihak. Di antaranya di Partai Persatuan Pembangunan ada beberapa majelis, ada majelis kehormatan, majelis pertimbangan, yang memiliki beberapa pandangan yang bisa jadi terlihat berbeda untuk sementara waktu. Tetapi Partai Persatuan Pembangunan memiliki sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang matang, yaitu musyawarah. Musyawarah ini salah satu nilai yang selalu dipegang oleh Bapak Muhammad Mardiono dalam setiap pengambilan keputusan strategis, dan itu akan segera dilakukan untuk menyimpulkan kira-kira pilihan mana yang paling memberikan manfaat untuk apakah komunikasi terkait dengan hal itu sudah dibicarakan juga dengan PDI Perjuangan, rekan koalisi? Tentu kami terus berkomunikasi dengan teman-teman PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, membahas hal ini secara konkret, secara terbuka, di atas meja, dan memang ada diskusi-diskusi yang cukup intensif. Karenanya kami memang terus membuka ruang diskusi bagi semua pihak, dan tidak terkecuali pihak-pihak yang menganggap misalnya hak angket tentu memiliki manfaat, tentu memiliki nilai-nilai positif, tetapi ada juga misalnya salah satu ketua majelis kami menyatakan begitu ya bahwa kita perlu juga melihat kepentingan yang lebih luas, misalnya keselamatan bangsa dan seterusnya. Jadi hal-hal ini masih terus berkembang. Memang Rapimnas atau Rapim terbatas biasanya akan segera digelar untuk memastikan hal ini. Kita tahu bersama bahwa Bang Sandi juga beberapa waktu lalu kan bilang bahwa tersanjung jika kemudian diajak ke pemerintahan. Apakah ini sinyal-sinyal bahwa sudah ada komunikasi juga untuk masuk ke pemerintahan? Dalam hal ini apakah sudah ada komunikasi yang terjalin dengan Gerindra? Faktanya Mas Tezar, hari ini Partai Persatuan Pembangunan masih berada di barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena setidaknya kami memiliki beberapa menteri ada di sana, di pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan bahkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Muhammad Mardiono juga menjadi utusan khusus Presiden bidang kerjasama ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Dan ini memang kondisi-kondisi yang secara faktual saat ini dimiliki oleh P3. Karenanya P3 akan memutuskan ini secara musyawarah, secara sangat demokratis. Kita akan mendengarkan apa pandangan masyarakat, apa pandangan para majelis, apa pandangan para pengurus harian, konstituen, sehingga nanti keputusannya bulat, dan biasanya setelah diputuskan P3 selalu komitmen terhadap apapun hasil keputusan musyawarah. Kita mendengarkan tadi kan Mas Imam mengatakan bahwa sebenarnya untuk mengawal suara itu karena P3 sendiri melihat bahwa banyak suara-suara yang diklaim tadi Anda katakan hilang. Nah, kita tahu bahwa hak angket ini juga untuk menyelidiki proses itu semua yang diduga kemudian ada kecurangan dalam pemilu. Nah, stansisnya P3 sendiri apakah kemudian melihat hak angket ini sebagai suatu mekanisme yang layak digunakan untuk kemudian menyelidiki dugaan kecurangan itu, atau ada pandangan lain? Stans pertama kami mendapatkan arahan untuk berjuang dari level yang paling rendah. Jadi kami sudah memantau dari level kecamatan. Kalau kami merasa ada hal-hal yang tidak sesuai, kami mulai protes dari level kecamatan. Begitu juga kabupaten kota.
Dan di DPP sendiri kami memiliki pusat tabulasi nasional, bahkan Pak Muhammad Wardiono juga membentuk tim khusus untuk meneliti hasil yang terjadi di daerah-daerah, dan ini yang sedang kami lakukan. Dan sekarang sebagian besar dari energi ini untuk mengawal hal tersebut ada di sebagian besar kabupaten kota yang saat ini tabulasinya sedang ada di sana. Dan untuk hak angket, sekali lagi, kami menghargai bahwa ini adalah hak konstitusional. Ini adalah hak yang bisa digunakan, tetapi memang untuk menggunakannya butuh pemikiran yang mendalam. Kita butuh kearifan, kita butuh mendengarkan banyak pihak, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan politik yang manfaatnya jauh lebih besar dibanding mudaratnya. Baik. Kita kemudian kita tanyakan ke pihak Gerindra, ada Kang Samad yang sudah bergabung sama kami. Kang Samad sudah bergabung? Kang Samad? Baik. Kita ke Mas Pangi lagi. Mas Pangi, kita tahu bersama bahwa sebenarnya kan hak angket ini kita tahu lah ini merupakan hak konstitusional yang bisa digunakan. Tapi dengan waktu yang sebegini singkat, kemudian juga ada mekanisme lain yang biasanya kita gunakan setiap pemilu via MK kalau ada kecurangan. Apakah ini tidak menjadi presiden yang baru begitulah? Kalau kita melihat nanti setiap pemilu nanti ada hak angket, ada MK, itu kemudian yang dikhawatirkan banyak pihak. Ya Bang Tesar, kalau saya mencermati ini memang baru ya, karena dalam beberapa kali kita baik pilpres itu nggak pernah ada hak angket ya, penyelidikan, karena memang setahu saya waktu itu memang kekuatan partai-partai untuk melakukan hak angket memang tidak ada juga keinginan, karena masih percaya waktu itu trust buildingnya bagus kepada MK, kemudian ke Bawaslu. Nah, ketika jalan-jalan itu dianggap berliku, ada ketidakpastian soal belum pulih trust publiknya, trust masyarakat terhadap MK dan Bawaslu, sehingga memang mereka ingin mencoba membawa jalur baru, dan ini fenomena baru, jalur baru, dan ini rute baru yang diambil, yaitu menggunakan hak konstitusional, yaitu secara politik, gerakan politik yang namanya hak angket gitu, sehingga memang tidak ada niat untuk berupaya. Biasanya kan setiap sengketa itu ke MK dan Bawaslu dan DKPP dan seterusnya. Jadi ini fenomena baru. Apakah ini akan menjadi presiden? Saya nggak tahu ya. Akan pemilu-pemilu ke depannya 2024, apakah peristiwa ini akan terjadi juga? Baik. Kalau Anda melihatnya MK tidak percaya kepada Bawaslu, ya percayanya kepada kekuatan politik di DPR gitu. Untuk banyak pihak yang kemudian mengkhawatirkan bahwa jangan-jangan ini ada upaya untuk pemakzulan presiden. Anda melihat ini rasional atau tidak? Iya, sebenarnya bisa iya bisa tidak ya. Tetapi kalau saya mencermati bahwa amis untuk ke sana masih jauh Bandungnya, belum kelihatan sih bulannya. Kalau menurut saya untuk hak angket untuk pemakzulan. Ujungnya akan seperti apa kalau misalnya hak angket hanya di tingkat DPR untuk kemudian menyelidiki dugaan kecurangan? Artinya bahwa tidak mungkin kan pemilu kita ulang kembali hanya dengan hak angket ini? Iya, itu kan nanti akan ada rekomendasi apakah pemilu akan diulang atau diskualifikasi atau memperbaiki yang namanya sirekap, kemudian real count-nya dibuka, diaudit, ya, investigasi penyelidikan soal data C1 planonya, atau menginstruksikan untuk membuka semua kotak suara, kan itu mungkin saja. Jadi banyak rekomendasi nanti akan muncul. Anda termasuk yang optimistis dengan hasil yang produktif, atau malah ini menjadi langkah yang antiproduktif sebenarnya, kontraproduktif? Iya, kalau udah ada DPR itu kan kekuatan politik ya, tentu bisa liar, bisa bola panasnya kemana-mana, ya bisa, tetapi kalau kita lihat itikat baik atau niat baik dari DPR untuk melakukan penyelidikan, untuk memperbaiki pemilu, ya kita dukung. Tapi kalau untuk hak angket, untuk pemakzulan juga untuk apa? Pak Jokowinya nggak dimakzulkan juga jatuh sendiri sebentar lagi. Karena masa periode udah habis. Baik, Mas Imam. Kalau Mas Imam sendiri dari P3 sebenarnya output apa yang kemudian diharapkan jika kemudian nanti mengendorse hak angket ini? Pada dasarnya kami terus berusaha menggagas suasana demokrasi atau iklim demokrasi yang lebih baik. Kita juga tidak bisa menutup mata, misalnya ada kekurangan-kekurangan
yang terjadi pada pemilu 2024, kita bisa berempati bahkan merasakan karena kita bagian dari proses politik ini bahwa ada ketidaksempurnaan dalam proses politik secara keseluruhan. Dan karenanya kami masih membuka ruang untuk berdiskusi apapun mekanisme yang akan dijalankan asal tentu sesuai dengan konstitusi yang tersedia. Mengenai hak angket sekali lagi ya, kami masih dalam proses diskusi. Jangan lupa Mas Tezar, partai politik lain pun saat ini sedang berupaya menggali ya. Ada yang sedang membuat naskah akademik, ada yang membuat misalnya pilihan-pilihan atau draft-draft, sehingga apabila ini misalnya dimajukan atau sebaliknya, hadir dengan sebuah paket yang jelas, lengkap, terarah begitu. Dan P3 sendiri insya Allah kemarin sudah disampaikan melalui sekretaris fraksi Mas Awi, Mas Ahmad Baidowi. Minggu depan fraksi P3 secara khusus akan berdiskusi mengenai soal-soal ini. Kita tahu sendiri bahwa Presiden Jokowi langkah pertama yang dilakukan setelah pencoblosan itu adalah mengundang Surya Paloh ke istana pada saat itu. Nah, P3 sendiri apakah sudah ada undangan dari pihak partai-partai yang saat ini diunggulkan versi quick count untuk kemudian memuluskanlah langkah kemenangan ini? Kalau komunikasi secara formal belum ada. Kami sekali lagi masih fokus untuk menjaga suara dan proses politik yang seperti yang disebutkan Mas Tezar tadi, sejauh ini belum ada, bisa dibilang seperti itu. Kalau yang dinyatakan oleh Bang Sandi pada saat itu, apakah manuver pribadi atau ini bagian dari manuver P3 juga? Artinya bahwa jangan-jangan P3 ini sendiri salah satu pihak yang mengancam untuk hak angket agar kemudian diajak ke dalam pemerintahan? Politik P3 bukan politik ancam-mengancam. Politik P3 adalah politik ideologis. Kalau Mas Tezar periksa di platform P3 itu ada 6 prinsip perjuangan, nomor satunya ibadah. Jadi jauh dari suasana ancam-mengancam. Kalau Pak Sandi yang disampaikan adalah pendapat pribadi beliau, pandangan pribadi beliau, dan memang harus dihormati karena Pak Sandi juga Ketua Bapilu P3, salah satu tokoh muda sekarang di P3, dan tidak hanya Pak Sandi ya, Kiai Haji Zarkasih Nur, Ketua dari Majelis Kehormatan P3 juga menyampaikan hal-hal yang serupa sifatnya, bahwa misalnya kita harus berhati-hati mengambil pilihan-pilihan politik, diantaranya adalah angket, karena bisa jadi seperti yang tadi Uda Panggi sampaikan, bisa jadi bolanya menjadi liar, tidak terkontrol dan lain-lain. Tetapi memang ini masih dalam tahap diskusi, saya juga tidak bisa mendahului hasil diskusi dan musyawarah pada level pimpinan nasional Partai Persatuan Pembangunan. Jadi tetap saat ini fokusnya untuk mengawal suara sampai nanti ada hasilnya yang diumumkan oleh KPU. Kita sudah, Oke, kita mencoba lagi. Kang Samad sudah bergabung sama kami? Oke, Kang Samad sudah terlihat. Selamat malam. Mohon maaf nih terlambat. Kang Samad, tadi kita sudah cukup panjang berdialog mengenai hak angket ini. Anda yang salah satu yang kemarin menginterupsi adanya usulan hak angket. Nah, dalam pandangan Anda, kemudian apa kemudian yang membuat Anda agak keberatan dengan hak angket ini, meskipun kalau kita tahu banyak orang yang mengatakan bahwa ini merupakan hak konstitusional yang bisa dilakukan oleh DPR sebenarnya dan normal saja? Iya Mas, memang DPR itu memiliki berbagai fungsi yang diatur di dalam konstitusi kita. Ada 3 fungsi, dan yang diatur di dalam Undang-Undang MD3 itu ada tambahan 2 fungsi. 3 fungsi itu adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Betul. Di dalam fungsi pengawasan itu tentu salah satu turunannya setiap anggota memiliki hak kewenangan untuk mengajukan berbagai macam bentuk, baik sifatnya angket, interpelasi, ataupun berbagai macam hal yang diatur di dalam undang-undang dalam rangka mewujudkan tugas fungsi pengawasan. Selain fungsi diplomasi dan fungsi keterwakilan daerah pemilihan yang diatur di dalam MD3.
Tetapi kemudian tentu sangat ironis. Kenapa saya katakan ironis? Di tengah pemilu kita, perhitungannya masih sedang berlangsung secara berjenjang dari seluruh provinsi, kemudian partai politik juga menjadi bagian daripada peserta pemilu. Bahkan perwakilan partai politik di DPR juga bagian daripada yang memproses seleksi dari penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan partai politik yang merupakan memiliki perpanjangan tangan di DPR juga yang mengalokasikan anggaran, menentukan berbagai macam kebijakan yang bersifat aturan main dalam kepemiluan sampai tingkat PKPU, Perbawaslu, dan seterusnya. Dan partai politik, kader, pengurus ikut serta sebagai peserta. Prosesnya masih terus berlangsung perhitungannya sampai 20 Maret kok sudah ada pemikiran yang berbeda dengan yang sudah kita susung bersama-sama. Maka tentu kita bertanya, ada apa sebetulnya tentang hal ini? Kalau benar-benar sungguh-sungguh ingin digunakan hak angket, ya silahkan diajukan secara administrasi, bukan dengan misalnya membangun opini yang kemudian seolah-olah mengatakan bahwa pemilu ini curang. Bagaimana mungkin kita mengatakan pemilu ini curang sementara instrumen hukum yang disediakan di dalam undang-undang kepemiluan sebahagian besar belum digunakan, khususnya di sengketa hasil. Baru mungkin di sengketa proses administrasi yang sudah digunakan di Bawaslu. Tetapi sengketa hasilnya kan belum digunakan. Nah, dari situ kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian yang berkaitan dengan kepemiluan. Nah, karena itu tentu kita mempertanyakan ada motif apa di balik ini. Yang kedua, kita juga melihat bahwa dalam pengajuan hak angket itu ada syarat administrasi yang harus dipenuhi. Minimal 25 anggota yang berasal lebih dari satu fraksi. Nah, itu kita belum melihat apakah ini sungguh-sungguh ingin dilakukan. Kalau sungguh-sungguh kita belum pernah ada pengajuan resmi, karena setelah memenuhi syarat administrasi itu maka dibawalah ke sidang paripurna. Di sidang paripurna akan kembali diplenokan apakah disetujui atau tidak untuk lanjut pembentukan penggunaan hak angket tersebut. Jadi masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Karena itulah saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk bersama-sama kita kawal ini proses pemilu, perhitungannya sampai 20 Maret. Setelah itu bisa menggunakan instrumen hukum yang tersedia untuk mencari keadilan jika ada yang merasa kita sudah mendapatkan poinnya. Tapi mohon maaf sekali Kang Samad, ini juga waktu kita sudah sangat habis di sini, udah lebih bahkan. Terima kasih Kang Samad selalu gabung bersama kami juga, dan juga ada Bang Pangi dan juga Mas Imam yang juga tadi telah bergabung sama kami. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Dan misal demikianlah dialog kami di Bersatu Kawal Pemilu. Terima kasih, sampai jumpa.